Malam itu, hujan deras mengguyur kota Surabaya. Petir menggelegar, menerangi langit yang kelam. Di belakang sebuah hotel mewah di pusat kota, seorang wanita muda berjalan tergesa-gesa, sesekali menoleh ke belakang dengan wajah penuh ketakutan. Ia memeluk sesuatu di dalam selendang lusuhnya, sesosok bayi merah yang masih bernyawa, namun tak diinginkan. Napasnya tersengal-sengal, tubuhnya menggigil karena rasa bersalah dan ketakutan yang bercampur aduk. Ia tahu bahwa yang akan dilakukannya adalah dosa besar, tapi baginya, ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan masa depannya. Dengan langkah tertatih, wanita itu mencapai tepi selokan besar yang mengalir deras akibat curahan hujan sejak sore tadi. Airnya hitam pekat, berbau busuk, dan dipenuhi sampah yang hanyut bersama arus. Tangannya gemetar saat perlahan menurunkan bayi mungil itu ke dalam selokan. Mata bayi itu masih tertutup rapat, napasnya kecil dan lemah, tapi tangannya yang mungil bergerak, seolah merasakan bahaya yang akan datang. Air hujan bercampur air mata wanita itu menetes ke pipi bayi yang lembut. Namun, tak ada belas kasihan dalam hatinya. Dengan satu helaan napas berat, ia melepaskan genggamannya. "Maafkan ibu, maafkan ibu," bisiknya dengan suara parau sebelum berbalik dan berlari meninggalkan tempat itu. Bayi itu terombang-ambing dalam arus deras, tangisnya perlahan melemah, tubuhnya semakin tenggelam, dan akhirnya lenyap ke dalam kegelapan selokan yang dingin dan tak berperasaan. Kilat menyambar, menerangi malam yang kelam, seolah menjadi saksi bisu atas kejahatan yang baru saja terjadi. Malam semakin larut, tetapi sesuatu yang mengerikan baru saja lahir. Entah bagaimana, air selokan mulai beriak dengan cara yang tidak wajar. Suhu udara di sekitar lokasi mendadak turun drastis, membuat hembusan angin malam terasa lebih menusuk. Samar-samar, terdengar suara tangisan bayi yang menggema dari dalam selokan. Suara itu terdengar bukan seperti suara biasa, melainkan seperti datang dari dunia lain, lemah, menyayat, dan memanggil. Seorang pemulung yang kebetulan melintas di gang belakang hotel mendadak merinding. Ia berhenti melangkah, matanya menatap ke arah selokan dengan raut wajah penuh keheranan. Telinganya menangkap suara aneh itu dengan jelas. "Bayi?" gumamnya bingung. Dengan perasaan ragu, ia melangkah mendekat, mencoba mencari sumber suara tersebut. Tangannya yang kasar dan kotor dari pekerjaannya sehari-hari gemetar saat ia menyorotkan senter ke dalam air yang mengalir deras. Bayangannya terpantul di permukaan air yang hitam pekat. Tiba-tiba, sesuatu muncul dari dalam air. Sepasang mata hitam pekat, besar dan kosong, menatapnya tanpa berkedip. Mulut kecil itu terbuka lebar, mengeluarkan suara tangisan memilukan yang seolah langsung menghantam jiwanya. Tubuh bayi itu masih seperti bayi manusia biasa, tapi ada sesuatu yang salah. Kulitnya tampak keabuan, membengkak, dan tampak seperti sudah lama membusuk di dalam air. Pemulung itu terbelalak ketakutan. Tubuhnya mendadak kaku, seolah tenaga di seluruh tubuhnya lenyap begitu saja. Ia ingin berteriak, ingin lari, tapi kakinya tak bisa digerakkan. "Kenapa kau buang aku?" Sebuah suara kecil namun menembus ke dalam kepalanya bergema di antara gemuruh hujan dan suara aliran air selokan. Pemulung itu hanya bisa menatap dengan wajah pucat pasi, sebelum tubuhnya tiba-tiba terdorong ke belakang oleh kekuatan tak kasat mata. Ia jatuh terduduk, napasnya tersengal, dan ketika ia menatap kembali ke selokan, makhluk itu sudah menghilang. Namun, suara tangisan itu masih terdengar. Tidak hanya dari selokan, tetapi dari dalam kepalanya. Sejak malam itu, pemulung itu tak pernah bisa tidur dengan nyenyak lagi. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah bayi bajang itu muncul dalam mimpinya, menatapnya dengan mata hitam kosong dan senyum mengerikan. Bayi bajang, makhluk yang tidak diterima dunia, kini bangkit dengan dendam yang membara. Beberapa bulan setelah kejadian itu, hotel tempat bayi itu dibuang mulai mengalami kejadian aneh. Para tamu sering melaporkan suara tangisan bayi di malam hari. Suara itu begitu menyayat, seolah berasal dari bawah tanah, dari dalam selokan. Awalnya, manajemen hotel menganggapnya sebagai gangguan biasa. Namun, kejadian aneh terus berulang. Beberapa tamu bahkan mengaku melihat sosok bayi merangkak di lorong hotel,
meninggalkan jejak air kotor yang berbau busuk. Pak Rudi, seorang petugas kebersihan yang sudah bekerja di hotel itu selama 15 tahun, awalnya menganggap cerita-cerita itu hanya mitos belaka. Namun, semuanya berubah pada suatu malam. Saat ia membersihkan area belakang hotel, ia mendengar suara lirih seorang bayi menangis. Suara itu datang dari arah selokan yang gelap. Dengan senter di tangan, ia melangkah pelan. Rasa penasaran bercampur dengan ketakutan mulai menyelimutinya. Cahaya senternya menyorot air hitam yang mengalir lambat, menciptakan bayangan-bayangan aneh di dinding beton yang lembab. Lalu, ia melihatnya. Sesosok bayi berkulit pucat, matanya kosong, menatapnya tanpa berkedip. Tubuhnya kurus, kotor, dan sebagian dagingnya tampak mengelupas, seolah lama membusuk dalam air. Tangannya yang mungil mencakar-cakar permukaan air selokan, seolah ingin keluar. Pak Rudi terpaku. Jantungnya berdegup kencang saat bayi itu mulai merangkak ke arahnya dengan gerakan kaku, meninggalkan jejak berlendir di lantai beton. "Kenapa kau buang aku?" Suara bayi itu berbisik di kepalanya. Pak Rudi menjerit ketakutan. Tangannya berusaha menggenggam sesuatu untuk bertahan, tetapi tubuhnya terasa berat. Ia berusaha mundur, tetapi bayangan bayi itu semakin mendekat. Pagi harinya, jasad Pak Rudi ditemukan tergeletak di belakang hotel dengan wajah ketakutan dan mata yang melotot. Para karyawan lain gempar. Semakin banyak orang yang melaporkan kejadian serupa. Kini, bukan hanya suara tangisan yang mereka dengar, tetapi bayangan bayi yang merangkak di lorong-lorong hotel, menatap mereka dengan mata penuh dendam. Sejak hari itu, hotel itu tidak pernah sama lagi. Sejak kejadian tragis yang menimpa Pak Rudi, suasana di hotel itu semakin mencekam. Beberapa pegawai memutuskan untuk mengundurkan diri karena tak tahan dengan gangguan yang semakin sering terjadi. Tidak hanya di sekitar selokan, tetapi juga di dalam kamar hotel. Ada yang mendengar suara tangisan bayi dari dalam lemari, ada yang merasakan sentuhan dingin di tengah malam, bahkan ada yang melihat bayangan kecil merayap di langit-langit kamar. Salah satu tamu yang mengalami kejadian paling mengerikan adalah seorang wanita bernama Ibu Ratna. Malam itu, ia tengah tertidur ketika mendengar suara bayi menangis dari kamar mandi. Awalnya ia mengira itu suara TV dari kamar sebelah, tetapi ketika ia mematikan TV, suara itu justru semakin jelas. Dengan tubuh gemetar, ia melangkah ke arah kamar mandi. Saat ia membuka pintu, sesuatu menyambarnya, sesosok bayi tanpa wajah, dengan tubuh kecil yang membusuk dan bau anyir menusuk hidung. Kulitnya tampak mengelupas, memperlihatkan daging yang sudah membusuk. Mata yang seharusnya ada di wajah bayi itu hanya berupa cekungan hitam menganga. Ibu Ratna berteriak, tetapi ia tak bisa bergerak. Bayi itu merangkak ke arahnya dengan cepat, lalu berbisik di telinganya dengan suara serak. "Kenapa kau buang aku?" Sejak saat itu, Ibu Ratna jatuh sakit. Ia sering mengigau dan berteriak-teriak dalam tidurnya, seolah melihat sesuatu yang tidak bisa dihilangkan dari ingatannya. Rambutnya yang semula hitam legam mulai memutih dalam waktu singkat. Para tamu lain yang mengetahui kisahnya segera mengemasi barang-barang mereka dan pergi dari hotel itu dengan tergesa-gesa. Tak hanya tamu, beberapa pegawai yang memiliki rahasia kelam tentang masa lalu mereka juga mulai merasakan gangguan yang semakin nyata. Ada yang mendengar suara bisikan lirih saat mereka sendirian, ada yang tiba-tiba mencium bau busuk yang tak tertahankan meskipun mereka berada di tempat bersih. Bahkan ada yang melihat bayangan kecil berlari di sudut mata mereka, tetapi menghilang ketika mereka menoleh. Seorang pegawai bernama Siska mulai mengalami mimpi buruk yang sama berulang kali. Dalam mimpinya, ia melihat bayinya sendiri yang dulu ia buang bertahun-tahun lalu. Bayi itu menangis, memanggilnya dengan suara menyayat hati. Tangannya yang kecil dan keriput meraih ke arahnya, seolah ingin meminta pelukan yang tak pernah ia dapatkan. Mimpi itu terus berulang hingga ia tak sanggup lagi menahannya. Akhirnya, Siska mengunjungi seorang dukun untuk meminta pertolongan. Sang dukun memperingatkannya bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan kutukan adalah dengan meminta maaf dan melakukan ritual pembersihan. Namun, sebelum ia sempat melaksanakan ritual itu, bayi bajang mendatanginya di dalam mimpinya dengan bentuk yang lebih menyeramkan. Wajahnya lebih hancur, matanya lebih gelap,
dan tangannya lebih panjang. Bayi itu menjerit dengan suara melengking yang menyakitkan telinga. Siska terbangun dengan tubuh berkeringat dan napas tersengal-sengal. Ketika ia menatap cermin, ia melihat bayangan bayi bajang di belakangnya, merangkak ke arahnya dengan senyum mengerikan. Esok paginya, Siska ditemukan tewas di dalam kamar hotel. Tubuhnya terpelintir dengan posisi yang aneh. Matanya melotot penuh ketakutan. Di sekelilingnya, ada jejak-jejak air kotor yang berbau busuk. Sejak saat itu, legenda bayi bajang semakin menyebar luas. Orang-orang percaya bahwa bayi bajang tidak hanya menghantui mereka yang tinggal di hotel, tetapi juga menuntut balas kepada siapa saja yang pernah melakukan kesalahan yang sama, membuang darah daging mereka sendiri. Namun, satu pertanyaan masih menghantui mereka yang masih tinggal di hotel itu. Apakah kutukan ini akan berhenti, atau justru semakin kuat? Hantu bayi bajang semakin ganas. Setiap orang tua yang pernah membuang atau menggugurkan anak mereka akan dihantui dalam mimpi, dalam bayangan cermin, dan di setiap sudut gelap yang mereka temui. Tidak hanya tamu dan pegawai hotel, tetapi siapa saja yang pernah melakukan perbuatan serupa akan merasakan ketakutan yang tak terhindarkan. Beberapa orang mulai mengaku mengalami kejadian aneh. Salah satunya adalah seorang pria bernama Arman, seorang pengusaha yang kebetulan menginap di hotel itu. Ia merasa terganggu oleh suara tangisan bayi yang terus terdengar setiap malam. Awalnya ia mengabaikannya, mengira itu hanya suara dari kamar lain. Namun, semakin lama suara itu semakin mendekat, hingga terdengar tepat di sebelah telinganya. Malam itu, Arman mencoba mencari sumber suara tersebut. Dengan langkah ragu, ia berjalan menuju kamar mandi. Saat ia membuka pintu, cermin di dalam kamar mandi tiba-tiba berembun dengan sendirinya, dan perlahan-lahan muncul tulisan samar. "Kenapa kau buang aku?" Arman terbelalak. Ketika ia berbalik, ia melihat bayangan kecil berdiri di sudut kamar. Tubuh mungil itu kotor dan berlumuran lendir hitam, matanya kosong, dan bibirnya bergerak-gerak tanpa suara. Arman mundur dengan napas memburu, tetapi bayi itu semakin mendekat, merangkak ke arahnya dengan gerakan cepat yang tidak manusiawi. Panik, Arman jatuh tersungkur ke lantai. Bayi bajang itu melompat ke tubuhnya, mencengkeram lehernya dengan kuku-kuku kecil yang tajam. Saat Arman menjerit ketakutan, bayangan itu lenyap, tetapi bekas cakar tetap tertinggal di kulitnya. Tidak hanya Arman, seorang perempuan bernama Winda yang bekerja sebagai resepsionis juga mengalami pengalaman mengerikan. Setiap malam, ia merasa ada yang mengawasi dari balik meja resepsionis. Kadang-kadang, bayangan kecil melintas di lantai, disertai suara cekikikan pelan. Suatu malam, Winda menemukan sebuah boneka kecil tergeletak di meja resepsionis. Boneka itu tampak tua dan rusak, dengan mata yang tampak kosong dan senyum yang tidak wajar. Merasa merinding, ia membuang boneka itu ke tempat sampah. Namun, keesokan harinya, boneka yang sama kembali muncul di mejanya. Kali ini, ada secari kertas kecil yang menempel di dada boneka itu. "Kau juga membuangku." Winda berlari keluar hotel malam itu juga dan tidak pernah kembali. Gangguan semakin menjadi. Beberapa tamu mulai melihat bayangan bayi itu merayap di langit-langit kamar mereka. Ada yang mendengar suara ketukan dari dalam lemari, dan ada yang merasakan sentuhan dingin di kaki mereka saat tidur. Bahkan, ada tamu yang tiba-tiba mengalami kesulitan bernapas, seperti ada tangan kecil yang mencengkeram leher mereka dalam gelap. Seorang paranormal terkenal akhirnya dipanggil untuk menangani gangguan ini. Ia melakukan ritual di area selokan tempat bayi itu dibuang. Lilin-lilin menyala, doa-doa dipanjatkan, tetapi bayi bajang tak ingin pergi. Salah satu paranormal tiba-tiba tersentak mundur. Matanya membelalak ketakutan. Dia tidak akan pergi. Dia menuntut balas. Malam itu, para paranormal yang melakukan ritual ditemukan tak bernyawa. Wajah mereka membiru, seolah kehabisan udara. Setelah kejadian itu, hotel tersebut ditutup dan dibiarkan terbengkalai. Namun, bagi mereka yang lewat di dekat hotel itu, terutama para ibu yang pernah membuang anaknya, suara tangisan bayi masih terdengar. Tangisan yang menyayat hati, memanggil, menuntut balas. Bayi bajang masih ada.
Ia tidak akan pernah pergi. Hotel yang menjadi pusat teror kini telah ditutup. Bangunannya yang megah kini terbengkalai, dipenuhi debu dan lumut yang menjalar di dindingnya. Namun, meskipun hotel itu tak lagi beroperasi, suara tangisan bayi masih terdengar di malam hari. Beberapa orang yang melintas dekat bangunan itu mengaku merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, seolah ada sesuatu yang masih menghuni tempat tersebut. Seorang jurnalis bernama Rico tertarik untuk mengungkap misteri ini. Ia bersama tim paranormalnya datang ke hotel untuk melakukan investigasi. Dengan membawa kamera dan alat perekam suara, mereka memasuki lorong-lorong hotel yang gelap dan sunyi. Di dalam, suara tangisan bayi terdengar semakin jelas. Perekam suara mereka menangkap bisikan-bisikan halus yang sulit diartikan. Rico dan timnya mendapati jejak-jejak air kotor di lantai, seolah sesuatu telah merayap melewatinya. Mereka terus berjalan menuju selokan belakang, tempat asal mula semua kejadian mengerikan ini. Ketika mereka tiba di selokan, sesuatu yang tak mereka duga terjadi. Suhu udara mendadak turun drastis, dan embusan angin dingin menyapu tubuh mereka. Salah satu anggota tim paranormal, Dika, tiba-tiba merasakan tangan kecil yang mencengkeram pergelangan kakinya. Ia terjatuh dan berteriak panik. Dari dalam air selokan yang hitam pekat, muncul sosok bayi kecil dengan tubuh membusuk. Matanya yang kosong menatap mereka dengan tatapan penuh dendam. Perlahan, makhluk itu merangkak keluar, meninggalkan jejak air berlendir di tanah. "Kenapa kalian buang aku?" Suara itu menggema di kepala mereka, bukan hanya terdengar melalui telinga, melainkan langsung menyentuh jiwa mereka. Salah satu kameramen berusaha melangkah mundur, namun tubuhnya seolah terpaku di tempat. Wajahnya berubah pucat, dan air matanya mengalir tanpa ia sadari. Tanpa aba-aba, sosok bayi bajang itu melompat ke arah mereka dengan kecepatan yang mustahil. Rico berusaha menghindar, tetapi sesuatu menghantam dadanya, membuatnya terjatuh. Rasa sakit luar biasa menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia bisa merasakan kuku-kuku tajam mencengkeram kulitnya, merobeknya sedikit demi sedikit. Tim paranormal berusaha kabur, namun tak ada yang bisa menyelamatkan mereka dari teror malam itu. Keesokan harinya, bangunan hotel ditemukan dalam keadaan kosong, tanpa tanda-tanda keberadaan mereka. Satu-satunya petunjuk hanyalah perekam suara yang tertinggal, yang terus berputar dengan suara tangisan bayi yang semakin lama semakin keras, hingga akhirnya berhenti tiba-tiba. Berita tentang hilangnya tim investigasi itu tersebar luas. Beberapa orang berusaha memasuki hotel untuk mencari mereka, tetapi setiap orang yang berani masuk tidak pernah kembali dalam keadaan yang sama. Ada yang mengalami gangguan kejiwaan, ada yang tubuhnya penuh luka-luka cakaran, dan ada yang menghilang tanpa jejak. Mitos bayi bajang pun semakin berkembang. Kini, bukan hanya hotel itu yang menjadi sarangnya, tetapi di berbagai tempat lain di sekitar kota Surabaya. Siapa saja yang pernah membuang darah dagingnya sendiri akan dihantui seumur hidup mereka. Tak ada yang bisa menghentikan kutukan ini. Tak ada yang bisa menghapus dosa yang telah terjadi. Bayi bajang tidak akan pernah pergi. Ia masih ada. Dan ia akan terus mencari. Terima kasih telah membaca cerita Bayi Bajang. Jika Anda menikmati cerita ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan tinggalkan komentar. Pendapat dan dukungan Anda sangat berarti bagi kami untuk terus menghadirkan cerita-cerita seru dan mencekam lainnya. Sampai jumpa di kisah horor berikutnya.